Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal dan pembahasan metode simplex, dualitas, kemerosotan, dan juga sensitivitas. Langsung saja ya. Perusahaan di Desa Kalisari memproduksi 3 produk A, B, dan C. Penghasilan unitnya adalah $42, $54, dan $60. Dua bahan baku M1 dan M2 digunakan dalam pembuatan dua produk, di mana kapasitas hariannya adalah masing-masing 10 dan 5 unit. Satu unit produk A menggunakan 2 unit M1 dan 2 unit M2. Satu unit produk B menggunakan 6 unit M1 dan 2 unit M2. Sedangkan satu unit C menggunakan 2 unit M1 dan 4 unit M2. Nah, tentukan penghasilan maksimum perusahaan di Desa Kalisari tersebut. Kita menggunakan metode simplex ya, teman-teman. Nah, langsung saja untuk penyelesaiannya. Nah, di sini kita misalkan untuk X adalah banyaknya produk A yang diproduksi. Z adalah banyaknya produk B yang diproduksi. Untuk Z di sini adalah banyaknya produk C yang diproduksi. Nah, di sini ini kan soalnya tentukan penghasilan maksimum perusahaan di Desa Kalisari tersebut. Nah, di sini kan sudah terlihat jelas untuk kita memaksimumkan seperti itu. Jadi di sini kita memaksimumkan. Nah, fungsi tujuannya di sini adalah yang ini, penghasilan unit. Jadi di sini kita tambahkan equation Z sama dengan 42X ditambah 54Y ditambah 60Z. Nah, untuk kendalanya berarti di sini kendala yang pertama ada X tambah 6Y tambah 2Z kurang dari sama dengan 10. Lalu untuk kendala yang kedua ada 2X tambah untuk kendala yang kedua ada 2X tambah 2Y tambah 4Z kurang dari sama dengan 5. Nah, ini untuk kendalanya. Selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk baku. Bentuk baku.
Nah, di sini bentuk bakunya yaitu memaksimumkan Z sama dengan 42X ditambah 54Z ditambah 60Z ditambah 0S1 ditambah 0S2. Nah, ini bisa kita pindah ruaskan menjadi Z min 42X min 54Y min 60Z min 0S1 min 0S2 sama dengan 0. Nah, di kendalanya ini menjadi 2X ditambah 6Y ditambah 2Z ditambah S1 sama dengan 10. Untuk kendala 2 juga sama. Kita tambahkan S2 menjadi 2X ditambah 2Y ditambah 4Z ditambah S2 sama dengan 5. Nah, ini sudah kita ubah ke dalam bentuk baku. Selanjutnya kita buat tabel simplex awal ya, teman-teman. Tabel simplex awalnya. Nah, di sini kita variabel basic. Sini ada Z. Sini ada X, Y, Z, S1, S2, NK, dan di sini nanti ada indeksnya. Nah, di sini yang dimasukkan ini adalah S1 dan juga S2. Nah, ini tinggal kita masukkan ya. Ini ada min 42, negatif 54, negatif 60, 0, 0, dan di sini S1 ada 2, 6, 2, 1, 0. Di sini ada 2, 2, 4, 0, 1. Di NK-nya ini ada 5, di sini 10, di sini belum ada. Nah, ini kenapa saya menggunakan tabel simplex seperti ini, karena untuk maksimum memang dari saya sendiri itu lebih ke tabel yang seperti ini, karena lebih mudah untuk menghitungnya dan juga mempersingkat waktu dalam penyelesaiannya, seperti itu ya. Langsung kita mulai saja. Yang ini kita cari kolom kunci dan baris kuncinya. Nah, kita cari kolom kuncinya terlebih dahulu. Di sini ada yang negatif, kita cari negatif yang terbesar. Jadi ada di Z. Ini kita ganti warna dulu biar kelihatan ya. Ganti hijau. Nah, setelah kita menemukan kolom kuncinya, kita mencari indeksnya. Nah, indeks di sini yaitu NK dibagi dengan kolom kunci yang udah kita dapatkan. Jadi di sini 10 dibagi 2 yaitu 5. Di sini 5/4 ya. Nah, setelah kita menemukan indeks, kita mencari baris kuncinya. Nah, baris kunci ini didapatkan dari indeks yang terkecil, berarti di S2 ini ya. Kita ganti warna. Nah, kita dapatkan ini.
warnanya biru. Nah, setelah ini kita melakukan iterasi yang pertama. Iterasi 1. PG, Z, S1. Nah, di sini kita ganti variabelnya menjadi Z. Z, sini sama, X, Y, Z, S1, S2, NK, dan ada indeks. Nah, kita hitung yang ini dulu ya. Ini berarti 4 dibagi 4, 1. 2 dibagi 4 setengah. Ini juga sama, setengah. Di sini 0. Sini 1/4. Dan di sini 5/4. Nah, ini kita udah mendapatkan kunci ya, kunci untuk menghitung pada iterasi pertama ini. Nah, saatnya kita hitung untuk S1-nya. Di sini berarti 2 didapatkan 2. Lalu di sini didapatkan 6. Sini didapatkan lalu di sini didapatkan 0. Di sini dapatkan 5. Lalu di sini dapatkan 0. Di sini dapatkan 5. Di sini dapatkan 1. Sini didapatkan 1. Ini dapatkan negatif setengah. Di sini 15/2. Nah, untuk Z-nya di sini dapatkan negatif 12, dapatkan negatif 24. Sini dapatkan 0, 0, 15, 75. Nah, untuk tabel iterasi pertama bisa dilihat bahwa untuk Z-nya di sini masih ada yang negatif sehingga belum mencapai optimal. Jadi kita lanjutkan ke iterasi selanjutnya, yaitu iterasi kedua gitu ya. Nah, untuk iterasi kedua ini kita harus mencari kolom kunci dan baris kunci seperti pada tabel simplex awal. Nah, di sini terlihat bahwa Z-nya ini ada 2 yang negatif. Kita cari yang paling besar yaitu di Z. Berarti ini menjadi kolom kuncinya seperti itu ya. Nah, untuk mencari indeksnya, ini kita berarti didapatkan 3/2 dan di sini 5/4 dibagi setengah didapatkan 5/2. Nah, ini kita cari yang paling kecil. Berarti di sini baris kuncinya yaitu S1 dengan indeks 3/2 karena ini yang paling kecil gitu ya. Kita ganti warna. Nah, di sini angka 5 ini sebagai angka kuncinya.
Artinya kita ke iterasi yang kedua. Kita buat tabelnya dulu. PP, Z. Nah, di sini S1-nya ini berubah menjadi Z. Sini Z, X, Y, Z, S1, S2, NK, dan indeks. Nah, di sini 5 dibagi 5, 1. Untuk di sini menjadi 1/5. Sini menjadi 0. Ini juga 1/5. Sini menjadi negatif 1/10. Sini NK-nya menjadi 3/2. 3/2. Nah, ini menjadi baris perkaliannya gitu ya. Nah, di sini Z-nya, Z atas, ini menjadi negatif berapa ini? 36/5. Ini 0, ini juga 0. S1-nya menjadi 24/5. Untuk S2-nya menjadi 63/5. Ini angkanya 111. Nah, untuk Z-nya ini berubah menjadi 2/5. Untuk Z-nya 0, ini 1, ini negatif 1/10, di sini 3/10, sini angkanya 5/2. Nah, di sini bisa kita lihat di Z-nya ini masih ada yang negatif. Jadi pada iterasi kedua ini belum optimal ya. Jadi kita lakukan iterasi lagi, yaitu iterasi ketiga. Kita lakukan iterasi ketiga. Nah, sebelum itu kita mencari kolom kunci dan baris kuncinya lagi. Nah, di sini kolom kuncinya yaitu kolom X, karena di sini yang masih bernilai negatif gitu ya. Ini kita ganti warna dulu. Nah, sudah, kita mencari indeksnya. Nah, di sini berarti didapatkan indeksnya berapa ini? 18. Lalu di sini berapa ini? 25/4. Untuk yang di sini menjadi negatif 555/36. Nah, di sini bisa dilihat bahwa yang paling kecil ini ada di ini ya, tabel paling bawah ini berarti menjadi baris kuncinya. Ini kita ganti warna. Nah, 2/5 ini menjadi angka kuncinya. Selanjutnya kita ke iterasi yang ketiga. Kita buat tabel terlebih dahulu ya. Sini PP, ini Z, dan di sini berubah menjadi X ya, karena tadi di sini ini X-nya menjadi kolom kunci. Sini X, Y, Z, S1, S2, NK, dan indeks. Nah, di sini berarti 1, 0, 5/2, negatif 1/4, dan di sini 3/4,
NK-nya tadi 3. Lalu untuk Z, ini diperoleh negatif 1/5. Lalu di sini ada 1 dan Z-nya menjadi negatif 1. Di S1 menjadi 3/10. Lalu S2-nya negatif 2/5. Sini menjadi NK-nya 18. Nah, untuk Z-nya ini menjadi 0. Z-nya juga 0. Ini 18. CS1-nya 15, S2-nya 18. Untuk NK-nya menjadi 120. Nah, dilihat dari Z-nya di sini ternyata sudah tidak ada yang bernilai negatif. Berarti pada tabel iterasi yang ketiga ini sudah optimal ya. Jadi pada iterasi ketiga ini tabel sudah optimal diperoleh Z max-nya ini sama dengan 120 dengan X-nya sama dengan 3, Z sama dengan 18, dan Z-nya sama dengan 0. Nah, gini ya. Lalu selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk dualnya. Sini bentuk dual. Nah, di sini ini kan memaksimumkan kendala ada 2. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk dualnya. Jadi di sini bentuk dualnya diperoleh minimumkan Z sama dengan menjadi 10X ditambah dengan 5Y. Lalu dengan kendalanya di sini berarti menjadi berapa ini? Jadi 2X ditambah dengan 2Y lebih dari sama dengan 42. Nah, untuk kendala yang kedua 6X tambah 2Y kurang dari sama dengan 54. Nah, untuk kendala yang ketiga ini menjadi 2X tambah 4Y lebih dari sama dengan 60. Nah, ini sudah ya. Selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk bakunya. Dan kita selesaikan menggunakan metode simplex juga untuk memastikan apakah nanti hasilnya sama dengan maksimum ataukah berbeda gitu ya.
Nah, ini berarti bentuk bakunya menjadi bentuk bakunya menjadi minimumkan Z sama dengan 10X tambah 5Z ditambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3 ditambah MA1 tambah MA2 tambah MA3. Nah, ini bisa kita gantikan lagi menjadi negatif Z min. Jadi ini kita ubah ke negatif ya. Negatif Z min. Ini berarti menjadi negatif 10X negatif 5Z negatif 0S1 negatif 0S2 negatif 0S3 negatif MA1 negatif MA2 dan negatif MA3. Nah, untuk kendalanya ini menjadi 2x ditambah 2y dikurangi S1 ditambah A1 sama dengan 42. Nah, untuk yang kendala yang kedua ini menjadi 6x ditambah 2y dikurangi S2 ditambah dengan A2 sama dengan 54. Untuk kendala yang ketiga juga sama. 2x ditambah 4y kurang S3 ditambah A3 sama dengan 60. Nah, ini sudah kita dapatkan bentuk bakunya. Lalu kita buat tabel simplex awalnya. Tabel simplex awal. Nah, untuk tabel minimum ini saya tidak menggunakan sama seperti yang maksimum karena tabel minimum ini lumayan lumayan rumit gitu ya. Jadi sekalian memakai yang banyak gitu. Buat tabelnya dulu. Sini ada ZJ, ini ada variabel basic, ini ada X, Y, S1, S2, S3, A1, A2, A3, lalu ada MK dan indeksnya. Nah, di sini ini ada A1, A2, A3, dan di sini ZJ, CC, ini CC min ZJ. Nah, di sini berarti tadi 2, negatif 1, 0, 0, 1, 0, 0. Sini 6, 2, 0, negatif 1, 0, 0, sini 1, sini 0.
Untuk di sini 2, 4, 0, 0, negatif 1, 0, 0, 1. Nah, di sini CC-nya tadi negatif 10, negatif 5, 0, 0, 0, ini negatif M, ini negatif M, ini negatif M. Nah, untuk CC-nya berarti ini negatif 10M, di sini negatif 8M. Oh ya, ini CC-nya, di sini ada negatif M, ini juga sama, negatif M dan negatif M. Nah, di sini CC-nya diperoleh negatif 10M, sini 8M, dan S1-nya berarti diperoleh M, sini M, M, lalu ini negatif M, negatif M, negatif M. Nah, untuk CC, main CC berarti di sini negatif 10M ditambah dengan 10. Di sini berarti negatif 8M ditambah 5. Ini berarti M, M, M. Sini 0 habis. Sini berarti diperoleh negatif berapa ini? 156M. Ini juga sama. Nah, di sini NK-nya lupa ya. NK-nya berarti di sini 42, sini 54, dan di sini 60. Kita mencari kolom kunci dan baris kuncinya. Nah, di sini untuk kolom kuncinya berarti yang negatif 10M karena ini lebih besar gitu ya. Berarti ini menjadi kolom kuncinya. Nah, selanjutnya kita mencari indeksnya. Ya, teman-teman, di sini berarti diperoleh 14 bagi 2, 21. Ini 54 dibagi 6, 9. Sini 60 bagi 2, 30. Nah, indeks terkecil ini ada di 9. Ada di A2, berarti di sini 9 ini sebagai baris kuncinya. Nah, untuk 6 ini sebagai angka kuncinya. Nah, ini kita lanjut ke iterasi pertama. Kita buat tabelnya dulu. CC, VB, A1, di sini berarti berubah menjadi X. Ini A3, ZC, CC, dan CC min CC. X, Y, S1, S2, S3, maaf, A1, A2, A3. Ada NK dan indeksnya. Nah, di sini berarti ZC-nya berarti N, ini berarti A1. Ini negatif M, sini berarti menjadi negatif 10. Ini negatif M.
Nah, di sini karena menjadi angka kunci berarti berubah menjadi 1. Sini berarti 0. Ini juga 0. Berarti negatif 1/6. Di sini menjadi 0. Ini juga 0. Ini 1/6. Untuk A3 menjadi 0. Dan NK-nya menjadi 9. Nah, ini menjadi baris perkaliannya. Nah, untuk A1 di sini menjadi 0. Y-nya negatif 1. Ini juga negatif 1. S2-nya menjadi 1/3. Ini 0, sini 1. Untuk A2-nya menjadi negatif 1/3. Untuk A3-nya menjadi 0, jadi angkanya adalah 21. Nah, untuk A3 di sini menjadi 0. Ini juga 0, ini 0, sini 1/3. Sini menjadi negatif 1. Ini menjadi 0, ini menjadi negatif 1/3. Untuk A3 menjadi negatif, mohon maaf, di sini menjadi 1. Untuk NK-nya berarti 42. Oh ya, di sini berarti ini NK-nya 24. Nah, kita hitung jajinya, jadi sini negatif 10, sini 0, 0, 0, 0, sini negatif M, negatif M, negatif M. Untuk jajinya negatif 10, sini berarti menjadi negatif 14M per 3 min 10/3. Nah, untuk CC-nya di sini berarti menjadi M. Untuk di sini negatif 2M per 3 ditambah 5/3. Nah, untuk di sini menjadi M, ini negatif M, sini menjadi question 2M per 3 dikurangi dengan 5/3.
5/3. Nah, untuk di sini negatif M ini berarti menjadi negatif 66M 66M min 90. Nah, untuk CC min CC berarti di sini 0, di sini menjadi negatif 14M/3 negatif 10/3. Nah, di sini berarti jadi M, di sini menjadi negatif 2M sama dengan yang atasnya. Ini tinggal copy aja ya. Nah, di sini juga menjadi M. Ini menjadi 0 karena negatif M kurangi dengan negatif M itu sendiri. Lalu di sini. Nah, di sini berarti menjadi 5M/3 belum 5M/3 dikurangi 5/3. Sini menjadi 0. Sini berarti sama ya dengan yang atasnya ini. Negatif 66M negatif 90. Nah, pada tabel iterasi yang pertama ini dilihat bahwa CC min CC-nya ini masih ada yang negatif ya. Berarti pada tabel iterasi pertama ini belum optimal. Selanjutnya kita lanjutkan ke iterasi yang kedua. Iterasi kedua. Saya langsung buat link dulu. Nah, di sini kita mencari garis kunci dan kolom kuncinya lagi ya. Di sini berarti untuk kolom kuncinya kita lihat di CC min CC-nya. Ini berarti yang nilainya lebih besar berarti yang ini ya, yang negatif 14M/3 berarti yang ini pada tabel ini. Mohon maaf, pada kolom ini menjadi kolom kunci seperti itu. Kita ganti warna. Nah, ini lalu kita mencari indeksnya ya, teman-teman. Di sini berarti terhitung terhitung 18. Lalu di sini ada 48. Sini ada negatif 42. Nah, di sini ini kan yang paling kecil kan yang ini ya. Berarti ini menjadi garis kuncinya. Ini menjadi kolom kuncinya di sini.
Lalu kita lanjutkan ke iterasi yang kedua. Sini ada ZJ, ada VB. Ini berarti menjadi A1, X, dan Z. ZJ, CC, sini CC min ZJ. Ini X, Y, S1, S2, S3, A1, A2, A3. Maaf, A3, ini NK, dan di sini indeksnya. Nah, di sini JJ-nya berarti 0, sini negatif 10, dan di sini ada negatif 5. Nah, di sini berarti diperoleh 0, ini juga 0. Nah, berarti di sini diperoleh 1, sini 0, di sini negatif 3/4, dan di sini menjadi 1/4, sini menjadi 0, dan di A1 menjadi negatif, maaf bukan negatif ya, 3/4. Sini menjadi negatif 1/4. Ya, 3 menjadi 0 dan angkanya 18. Nah, untuk yang A1-nya, sini 0, sini 0. Untuk S1-nya menjadi negatif 5/2. Untuk S2-nya menjadi setengah. Di S3-nya menjadi 1, dan ini 5/2. Di sini negatif setengah. Di A3 menjadi negatif 1, dan di NK menjadi 18. Nah, di X-nya di sini 1, 0. Lalu S1-nya menjadi 1/4. Di sini negatif 1/4. Lalu di S3-nya menjadi 0. Sini A1-nya menjadi negatif 1/4. A2-nya 1/4. A3-nya 0. Dan NK-nya 3. Nah, untuk CC-nya di sini negatif 10. Di sini negatif 5. Ini 0, 0, 0. Negatif M, negatif M, dan negatif M. Nah, untuk CC-nya di sini negatif 10, negatif 5, 0, 0, 0, negatif 5/4. Ini juga negatif 5/4. Di sini 0. Nah, ini hasilnya berarti di sini 0, 0, 0, 0, 0. Di sini berarti M min 5/4. Ini juga sama, M min 5/4. Di sini berarti menjadi M. Nah, di sini berarti menjadi negatif 120. Sini juga sama, negatif 120. Nah, dari iterasi kedua ini bisa dilihat bahwa CC min JJ-nya ini lebih dari 0, jadi tidak ada yang bernilai negatif ya.
Berarti pada tabel iterasi kedua ini sudah optimal. Jadi pada iterasi kedua sudah optimal dan diperoleh Z-min sama dengan negatif Z-max ya. Berarti sama dengan 120 dengan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 18. Nah, dari perolehan ini berarti sama ya dengan yang tadi diperoleh di maksimum, nilainya sama. Berarti ini memang hasilnya gitu. Ada soal yang ini apakah termasuk kemerosotan? Nah, menurut iterasi-iterasi yang sudah kita lalui dan sudah kita kerjakan, pada kasus ini tidak terjadi kemerosotan ya. Jadi pada kasus ini itu tidak ada kemerosotan sama sekali. Kita buat 3 soal sensitivitasnya. Nah, dari bentuk dual ini diperoleh Z-min-nya ini kan 120 dengan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 18. Nah, misalkan nih X-nya, X di sini ini sama dengan 2 kalinya Y. Lalu yang kedua, kita balik. Misalkan Y di sini ini sama dengan 2 kalinya X. Gitu ya. Untuk yang ketiga, misalkan X-nya ini sama dengan 10 kalinya Y. Nah, ini kan berapakah PO nanti yang didapatkan seperti itu ya. Langsung saja kita kerjakan dari yang dualitas ini, dari yang Z-min. Nah, berarti untuk yang pertama, langsung di sini aja ya. Nah, di sini berarti kan Z-min tadi ini kan fungsi tujuannya menjadi berapa tadi? 10X ditambah dengan 20Y. Nah, di sini berarti tinggal kita masukkan ya. Berarti di sini menjadi sama dengan 10 dikalikan 3 ditambah 20 dikalikan tadi Z-nya diperoleh 18. Berarti di sini sama dengan 30 ya ini ya. 30 ditambah dengan 360. Jadi diperoleh 390. Nah, jadi ini PO-nya menjadi 390. Untuk yang nomor 2, ini jika Y sama dengan 2 kalinya X. Nah, ini berarti didapatkan berapa? Nah, di sini tadi Z-min-nya berarti menjadi Z sama dengan 2X. Berarti tadi Z-nya kan 5, berarti kalau 2X-nya berarti 10X ditambah dengan 5Z. Berarti sini tinggal dimasukkan ya. 10 dikali 3 ditambah dengan 5 dikali 18.
Berarti di sini diperoleh 30 ditambah dengan 18 dikali 5. 18 dikali 5 berarti diperoleh 90. Nah, berarti PO-nya di sini sama dengan 120. Ini berarti lebih rendah ya dari yang nomor pertama. Nah, selanjutnya sini yang nomor 3 ini jika X-nya sama dengan 10Y, ini berarti sama seperti yang nomor 1. Hanya saja yang Y-nya ini 10 kali lipatnya dari X. Berarti diperoleh Z-min-nya ini sama dengan 10X ditambah dengan 100Y, karena 10 kali lipatnya dari X. Berarti sini diperoleh 10 dikali 3 ditambahkan dengan berapa ini? 100 dikali dengan 18. Banyak sekali ya ini ya PO-nya. Ini menjadi 30 ditambah dengan 1800 ya. Sini berarti menjadi berapa? 1830. Nah, berarti ini di sini PO-nya menjadi 1830 ketika Y-nya ini 10 kali lipatnya dari X gitu ya. Nah, mungkin ini sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.